Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rizka. Di sini aku akan menjelaskan program C++ yang aku buat tentang data siswa. Nah, program ini bertujuan untuk sistem manajemen data siswa sederhana yang memungkinkan penambahan, penampilan, pengubahan, penghapusan, pencarian, dan pengurutan data-data mulai dari nilai akhir, nama, NIS, dan lain-lain yang ada di data siswanya. Nah, yang pertama itu ada include IOStream. Nah, include IOStream ini fungsinya buat memulai program, menginput maupun men-output. Nah, yang kedua yaitu ada using namespace std. Nah, using namespace itu hanya ada di C++. Kenapa ada di C++? Karena using namespace std itu cuman menggunakan elemen-elemen seperti scene, count, string, and line, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu ada maximal const. Nah, yang ketiga yaitu ada const Nah, di sini kita pakai const in max 100. Kenapa kita pakai itu? Karena buat mendefinisikan integer bernama max dengan nilai 100. Nah, yang kedua yaitu selanjutnya di sini aku pakai const in max sama dengan 100. Nah, const in max sama dengan 100 ini buat kapasitas data siswa maksimalnya itu 100 kayak gitu. Nah, yang kedua yaitu ada in Emacs. Nah, di sini aku pakai variabel i buat nyimpan ID. Kemudian pakai variabel z buat nyimpan nama. Yang kemudian ada variabel k buat nyimpan kelas, terus a buat menyimpan NIS variabelnya a, kemudian pakai float, d buat nyimpan nilai akhir. Nah, kenapa di sini pakai float? Nah, karena float itu bisa menyimpan nilai berupa desimal. Oke, di sini yang pertama yaitu tampilkan data. Int tampilkan data. Di sini variabelnya itu tampilkan data. Terus if jika jumlah data sama dengan 0, maka nggak ada datanya. Jadi di sini aku pakai keterangannya belum ada datanya, tambahin dulu. Nah, code itu buat tulisan di programnya. Kemudian pakai inline gitu. Kemudian code daftar siswa. Di sini aku pakai slice n di kiri dan kanan. Kemudian pakai for in x sama dengan 0, terus x lebih dari jumlah data, terus x plus plus. Kemudian pakai code variabelnya itu aku ada i, a, z, k, d. Terus x ini tuh x itu buat menambahkannya. Terus pakai inline biar ke bawah. Return 0. Jadi pakai return 0 di situ tuh biar kayak hapus datanya itu nggak ikut ke tampilkan data kayak gitu. Nah, terus yang kedua ada in tambah data. Nah, di sini aku pakai code kayak biasa. Terus slice n, tambahkan data baru, slice n lagi di kiri sama kanannya. Kemudian pakai code nis biar ada di programnya. Terus pakai scene itu buat memanggil programnya ya, ingat-ingat, buat memanggil program. Nah, scene nis itu variabelnya a. Nah, kemudian count nama, scene yaitu variabelnya z. Kemudian count kelas variabelnya k. Kemudian count nilai akhir variabelnya d. Nah, di sini pakai jumlah data. Kenapa pakai jumlah data? Biar variabel jumlah datanya itu kepanggil. Nah, di sini pakai i jumlah data sama dengan next id plus plus. Nah, pakai ini tuh i
jumlah data variabel i nih ya, jumlah data sama dengan ID-nya. Jadi jumlah datanya itu masuk ke ID. Terus pakai jumlah data plus. Terus count, datanya berhasil udah ditambahin pakai inline buat di bawah. Terus pakai return lagi biar yang lainnya nggak ke bawah. Selanjutnya yaitu edit data. Nah, di sini pakai if jumlah data sama dengan 0, terus code seperti biasa belum ada datanya sama dengan ini garis and line, terus return 1. String cari A, string itu sama kayak int, terus cari A-nya itu variabelnya, terus code masukannya yang akan diubah, terus inline biar ke bawah, terus sin cari A, variabelnya cari A. Nah, sebenarnya ini sama aja codingannya kayak cari data, cuman yang lebih bedanya itu di bool-nya. Nah, kan tadi tuh bool tuh buat nilai logis seperti true atau false. Nah, di sini juga sama. Di sini juga pakai bool. Bool ditemuin sama dengan false. Nah, for int x sama dengan 0, terus x kurang dari jumlah data, terus x plus plus. Terus if a, terus x sama dengan cari a. Nah, yang membuat bedanya itu di sini pakai sin. Karena kan mau diubah ya, cari datanya itu mau diubah. Kalau dicari data itu ya udah datanya aja yang dicari. Kalau ini kan diubah sekalian datanya. Nah, yang dapat diubahnya itu cuma nama, kelas, nilai. Jadi nis-nya itu nggak bisa diubah. Nah, ini seperti biasa, count nama code datanya dulu, datanya ada terus diubah. Nah, baru udah dikeluarin pakai count, nama barunya apa, terus di sini pakai sin, variabelnya z nama itu, terus code kelas barunya apa, terus sin variabel kelas itu k, terus code lagi nilai barunya apa yang mau diganti, terus sin nilai itu variabelnya d. Nah, terus kalau udah ditambahin, terus nanti bakal keluar, yay, berhasil datanya diubah, terus inline. Terus di sini karena tadi pakai bool, maka ditemukan sama dengan true, terus di break. Nah, yang ini yang di bawahnya itu if jika tidak ditemukan, terus nanti keluar code data pakai nis itu nggak ada gitu. Terus pakai inline biar ke bawah, terus pakai return biar ada programnya selesai. Nah, di sini yaitu ada int urutkan data. Nah, di sini programnya yaitu jika jumlah data kurang dari 2, maka datanya nggak ada, nggak bisa diurutin. Terus return 1. Ya, return 1 itu biar berhasil. Terus di sini aku pakai for int x sama dengan 0, terus x kurang dari jumlah data kurangnya 1, x plus plus. Ini variabelnya x. Kemudian pakai int demindex tuh buat elemen dengan nilai akhir yang paling besar. Nah, selanjutnya yaitu ada for int j sama dengan x tambah 1, terus j kurang dari jumlah data j plus plus. Terus di sini pakai if d itu variabelnya nilai akhir. Nah, d kurang dari d mindex. Ini tuh buat ngurutin nilai yang paling tertinggi. Terus mindex sama dengan j. Terus pakai int temp sama dengan d. Int temp itu variabel, terus d itu variabel dari nilai akhir. Terus d mindex sama dengan temp. Terus count and line. Count data udah diurutin,
Terus pakai for di sini. In x sama dengan 0. X jumlah data, X kurang dari jumlah data, terus X plus plus. Nah, yaudah deh, tinggal panggil variabelnya. Jadi nilainya tuh diurutinnya dari yang tertinggi. Nah, terus count data berhasil diurutkan sesuai nilai yang tertinggi. Terus pakai end line gitu. Oke, selanjutnya yaitu ada hapus data. Nah, jika jumlah data sama dengan 0, seperti biasa ya, code belum ada data untuk dihapus. Terus end line, terus return 1. Terus ini juga sama pakai string, ini tuh kayak int, terus cari variabelnya a. Terus code, masukkan list yang mau dihapus, end line, terus sin variabelnya cari a. Terus di sini sama pakai bool. Nah, beda kayak edit data, kayak cari data. Di sini hapus data, boolnya itu sama ya, kayak bool itu fungsinya buat nilai yang logis seperti true atau false. Nah, terus di sini for pakai perulangan, int x variabel x sama dengan 0, terus x kurang dari jumlah data, terus if kita pakai if jika variabel a x sama dengan cari a itu variabel yang di atas, terus for int j itu variabel baru sama dengan x, terus j kurang dari jumlah data, terus kurang 1, terus j plus plus. Terus di sini j sama dengan ij tambah 1, terus a j ya seperti itu. Ya bisa kalian lihat sendiri. Nah ini tuh fungsinya itu biar yang dihapusnya itu enggak kehapus ke variabel yang lain gitu datanya gitu. Terus pakai jumlah data min. Nah ini pakai jumlah data min, bukan plus. Terus count ya, datanya berhasil dihapusin. Terus karena udah akhir program di bool, jadi pakai ditemukan sama dengan true. Terus break, diberhentiin. Terus di sini pakai seperti biasa if kalau nggak ditemuin maka keluar datanya nggak ada. Terus pakai end line, terus return buat programnya selesai. Oke, selanjutnya yaitu ada in cari data. Jika jumlah data sama dengan 0, maka datanya nggak ada. Terus pakai end line. Di sini aku pakai string. String tuh sama kayak int, cuma stringnya bisa dipakai di C++. Cari a, pakai count buat nama di programnya, biar ada di programnya, masukkan list yang mau dicari. Terus end line, sin variabel cari a. Kemudian pakai bool. Bool itu ini hasil dari programnya begitu. Yang pertama kita tambahin datanya dulu ya yang pasti. Nah udah ditambahin datanya, terus kita tampilin datanya. Nah kalau ditampilin, terus edit data, terus udah diedit, baru hapus data. Udah hapus data, terus cari deh datanya. Udah dicari datanya, bisa diurutin datanya. Habis udah bisa diurutin, boleh deh keluar gitu. Yang terakhir yaitu ini. Nah ini tuh buat tampilan menu. Di sini aku pakai dual. Nah di sini ada variabel baru yaitu what. Nah seperti biasa pakai count, slice and menu, terus count lagi ya begitu. Terus sin variabel baru yaitu y. Di sini aku pakai switch.
Switch itu buat apa? Nah, switch itu buat pertukaran variabel, buat memanggil variabel itu. Nah, di sini aku pakai cast. Cast ini buat manggil variabel. Kayak cast 1 tambah data. Nah, cast 1 tambah data. Terus kan tambah data itu udah ada variabelnya kan di atas. Jadi manggilnya itu. Terus di sini aku pakai break. Kenapa pakai break? Soalnya di switch nggak bisa pakai inline gitu. Sama ke bawahnya. Kemudian di sini default code cast 7 buat keluar dari program. Terus default code, jadi kalau pilihan gak ada di menu, maka keluarlah pilihan tidak valid. Nah, di sini pakai while, terus while jika tidak 7 maka keluar yang ini, yang default. Terus return mengakhiri program begitu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan, perbuatan yang tidak dimengerti ataupun salah ucap. Terima kasih kepada Bu Yeni yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.